Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desainer Nur Aisyah Absenam dari 11 IPA 5. Hari ini saya akan membuat kerajinan limbah berbentuk bangun ruang dari kaleng. Saya akan membuat cermin gantung dari tutup kalengnya dan tempat penyimpanan gantung dari badan kalengnya. Bahan yang pertama adalah kaleng bekas. Di sini saya menggunakan yang diameternya 27 cm. Lalu yang kedua ada kain goni. Dan di sini juga ada tali makrame dan tali rami. Untuk ukurannya dua-duanya saya menggunakan yang 4 mm. Nah, di sini juga ada kardus bekas yang sudah dipotong panjang. Dan untuk gantungannya nanti saya menggunakan 2 ring kayu. Di sini juga ada cermin bulat yang diameternya 20 cm. Untuk alatnya saya menggunakan gunting dan lem tembak. Di sini saya akan membuat 2 barang. Yang pertama ada cermin gantung dan yang kedua ada tempat penyimpanan gantung. Yuk kita buat dulu cermin gantungnya. Tahap pertama dalam membuat cermin gantung adalah mengelem bagian belakang cermin ke bagian depan tutup kaleng. Nah, di sini memang harus cukup cepat karena lem tembak ini memang gampang kering. Jika sudah dilem, direkatkan dan ditekan-tekan supaya lebih erat. Di sini saya juga mendiamkannya selama beberapa menit supaya lebih erat lagi. Setelah ini akan ditempelkan tali makrame di sekeliling cermin. Ditempelkan hanya untuk tahap ini memang agak lama pengerjaannya karena ditempelkannya harus rapi dan mengikuti alur sesuai cerminnya. Setelah menempelkan tali makrame yang tadi, untuk tahap yang ketiga adalah menempelkan tali rami di sekeliling tali makrame. Di sini memang caranya tetap sama, tapi harus diperhatikan supaya tidak ada bagian yang belum tertempel. Ini adalah hasilnya ketika tali raminya sudah selesai ditempelkan. Di sini saya akan membuat bingkai untuk cerminnya. Bingkaiannya akan dibuat dari tali makrame yang sudah dikepang. Untuk mengepangnya dibutuhkan 3 kotak tali yang ukurannya kurang lebih 60 cm masing-masing. Di bagian ujungnya saya tempelkan lakban supaya lebih mudah mengepangnya dan tidak bergerak-gerak ketika dikepang. Setelah lakbannya ditempelkan, kita hanya perlu mengepang tali-talinya seperti biasa hingga habis. Di sini tali-tali yang sudah dikepang tadi sudah saya tempelkan secara melingkar di bagian pinggir cermin dan di bagian bawahnya sudah saya silangkan dan saya ikat dengan benang supaya tidak mudah lepas. Setelah mengikat benangnya, di sini bagian bawah yang tersisa benang makramenya saya rumah-rumahkan atau lebar-lebarkan. Untuk mempercantik cerminnya, saya tambahkan tali rami yang diikat pita di bagian bawah makrame yang sisa tadi. Yang terakhir untuk gantungannya, saya menggunakan kepangan yang sama seperti yang tadi, tapi di sini bedanya ukurannya lebih pendek dan sudah saya ikat simpul dengan ring kayunya. Lalu di sini saya tempelkan di bagian sela-sela tutup kalengnya supaya lebih rekat. Ini adalah hasil akhir cermin yang sudah jadi. Nah, barang kedua, yuk kita buat storage gantungnya. Sekarang saya akan melanjutkan untuk membuat tempat penyimpanan dari badan kalengnya. Hal yang pertama saya lakukan adalah mencetak pola yang akan digunakan untuk bagian bulat kaleng. Setelah itu, gunting pola yang sudah dibuat tadi. Lalu pastikan kain goni yang sudah dipotong tadi sudah pas dengan bagian dalam kaleng. Lalu di sini saya juga membuat pola untuk bagian luar dan bagian dalam keliling kaleng. Ukurannya adalah 82 cm dikali 7,5 cm. Setelah selesai membuat pola, di sini saya langsung menggunting sesuai pola yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini saya lebihkan sedikit lebarnya supaya nantinya akan menutup bagian atas kaleng. Di sini saya tambahkan kurang lebih 4 cm. Langkah yang ketiga di sini adalah mengelem semua pola yang sudah digunting tadi
ke bagian dalam kaleng, ke keliling kaleng bagian dalam dan bagian luar. Ketika saya menempelkan kain goni, ada beberapa lem tembak yang keluar dari kain goninya itu sendiri. Nah, karena itu saya menggunakan lakban supaya lebih mudah merekatkannya dan tidak terkena panas dari lem tembak tersebut. Untuk pengeleman bagian dalam kaleng, di sini caranya tetap sama seperti yang tadi, tapi bedanya harus lebih hati-hati karena lemnya ini sendiri mengantarkan panas ke kalengnya itu. Diusahakan untuk tidak menyentuh bagian luar kaleng yang sedang dilem bagian dalamnya. Di sini fungsi kain goni yang tersisa di atas ini adalah untuk menutup bagian pinggir-pinggir kaleng yang bagian atas supaya tidak ada besi yang terlihat lagi. Bagian luar di sekeliling kaleng juga harus dilem dengan pola yang sudah digunting tadi dengan rapi. Ini adalah hasil kalengnya yang sudah dilapisi dengan kain goni, kecuali bagian belakangnya. Sekarang saya akan membuat sekat yang akan digunakan untuk membatasi antara kalengnya dan digunakan untuk menahan barang yang akan ditaruh nanti. Untuk ukurannya di sini adalah 25 dikali 7,5 cm. Saya akan melapisi sekatnya sebanyak 3 kali, yaitu bagian depan, belakang, dan lalu sekali lagi supaya benar-benar tertutup dengan kain goni. Setelah saya rasa sudah pas, di sini saya langsung mengelem kardusnya dengan kain goninya. Sekat yang sudah jadi akan ditempelkan di bagian kurang lebih 2/3 dari kaleng ini. Supaya tidak terlalu polos, di sini saya tempelkan tali makrame di bagian atas kaleng, tepatnya dilingkarkan sesuai dengan keliling kaleng. Saya hanya melingkarkan 2 kali putaran saja. Selain di bagian atas, di bagian bawahnya juga saya tempelkan tali makrame dengan 2 putaran sama seperti yang tadi. Dan ini adalah hasil bagian kaleng yang sudah diberi tali makrame. Untuk mempercantik bagian sekatnya, saya tempelkan kepangan yang sama seperti yang ada di cermin gantung tadi. Dan ini adalah sekatnya jika sudah diberi kepangan. Karena saya memiliki pita emas bekas yang sudah tidak dipakai lagi, saya tempelkan saja di bagian depan kaleng. Tahap yang terakhir adalah menempelkan gantungannya supaya nanti kaleng ini bisa digantung. Nah, di sini saya memakai kepangan tali yang sama seperti cermin hias tadi. Di sini saya membuat simpul seperti simpul pramuka yang biasa dibuat, dan harus dipastikan simpul yang dibuat ini benar-benar merangkap ring kayu tersebut. Nah, setelah itu tempelkan kedua ujung tali di pinggir kaleng. Menempelkannya masing-masing harus di sisi yang sama, supaya nanti ketika digantung tidak miring. Ini adalah storage gantung yang sudah jadi. Ini adalah hasil akhirnya ketika sudah digantung. Dapat menyimpan banyak barang dari kecil hingga sedang. Nah, ini dia cerminnya kalau digantung. Selain untuk bercermin, cermin ini juga sangat cantik jika dipajang. Nah, itu dia cara membuat cermin gantung dan tempat penyimpanan gantung dari kaleng. Yuk kita kurangi limbah di sekitar kita dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada dan menjadikannya sesuatu yang berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.